Hai Miss Boss, kembali lagi bersama aku Ajeng Fatima di How She Did It Series Talk. Tamu kita hari ini adalah seorang businesswoman dan juga mompreneur dari sebuah bisnis lokal yang bergerak di bidang personal care and household needs. Seperti apa pengalaman dalam mengembangkan bisnis ini? Without further ado, please welcome the co-founder of Dr. Soap, Unika Selomit. Halo Ajeng, how are Halo. you? Good, how are you? Yeah, thank you for having me. Ya, thank you for being here juga, udah nyempetin waktunya. Kita langsung jump into the first question ya. Okay. So how do you find yourself doing the work you're doing today? Or how do you get into this business? Wah, ini langsung pertanyaan pertama udah langsung hit ya, langsung take off ya. Sebenarnya kalau misalnya saya ditanya gimana saya melakukan semua yang sedang saya kerjakan, sebenarnya kalau dibilang yang gimana-gimana juga enggak. Jadi sebenarnya semua hal itu saya yakin semua tuh dimulai dari hal-hal yang sederhana dan simple. Jadi kadang teman-teman di Miss Boss di sini itu kadang memikirkan, oh orang ini bisa sampai di stage itu pasti hektik, pasti begini begitu gitu. Tapi secara kenyataannya sebenarnya itu nggak sampai seperti itu gitu. Asal kenapa kok nggak sampai seperti itu? Karena sebenarnya buat saya pribadi, personally, saya suka apa yang saya kerjakan itu sesuai dengan apa yang saya suka dan apa yang saya impikan gitu. Jadi waktu kita mengerjakan suatu hal itu bukan hal yang sepertinya itu sebuah tekanan atau sebuah keharusan atau sebuah tuntutan. Jadi saya suka mengerjakan segala sesuatu tuh balance gitu. Jadi nggak boleh terlalu terpaku pada berambisi boleh, tapi tidak boleh terpaku dan sebagai itu sebagai keharusan. Jadi kalau misalnya kita melakukan small step itu seperti orang naik tangga itu nanti akan naiknya pelan-pelan gitu. Nanti akan ke step level yang sangat berbeda. Tiba-tiba kita udah di tempat yang level yang aku udah di level 9 misalnya gitu. Nah, tapi sampai ke level 9 itu bukan berarti langsung kita overwhelmed dengan apa yang kita lakukan. Karena kita mulainya dengan small step dan semuanya tetap balance dan nggak perlu kitanya dituntut gitu. Karena sebenarnya apa sih kita harus tahu tujuannya kita dalam berbisnis itu apa tujuannya. Kalau misalnya kita itu tujuannya let's say money gitu ya, itu pasti punya cara tersendiri. Kalau kita tujuannya itu berbisnis itu untuk kita ada visi atau ada tujuan purpose yang kita mau capai, itu ada strateginya sendiri. Kalau seandainya kita punya tujuan dalam berbisnis itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan, itu akan punya strateginya sendiri. Jadi sebenarnya nggak harus yang bagaimana gitu. Nah, ini pengen tahu nih sedikit awal mula Dr. Soap akhirnya bisa tercipta gitu ya. Nah, itu boleh nggak diceritakan sedikit gimana sih awal mulanya kok tiba-tiba punya ide membuat sebuah brand ini gitu? Oke, ini mungkin pertanyaan yang sangat banyak sekali ditanyakan, tapi saya nggak bosen untuk cerita ini karena menurut saya miracle-nya di sini. Ini milestone pertama yang itu akan selalu jadi pengingat buat kita, bahkan even setiap kali kita meeting tim internal pun, kalau seandainya kita punya obstacle, hal ini yang saya sama adik saya ceritakan. Jadi kan ini itu kan fungsinya untuk supaya kita tahu ruhnya brand ini apa. Itu kita ingat first day-nya kita apa. Jadi aku happy buat sharing lagi. Jadi Dr. Soap itu memang dimulai tahun 2015 establish-nya, tapi karena kita perusahaan personal care dan home care yang perlukan R&D, jadi kita sudah mau mulainya itu di tahun 2014. Saya bersama adik saya namanya Jocelyn Stephanie. Waktu itu Jocelyn habis selesai kuliah, kemudian dia sedang berbisnis. Dia saat itu berbisnis fashion, bisnis dan F&B. Dan saya pribadi, saya bisnis rumah tangga biasa. Jadi saya ibu rumah tangga, saya mengerjakan apa yang seharusnya saya kerjakan at that season. Kemudian saya juga banyak melakukan hal-hal yang lain, contohnya misalnya jual apa aja yang bisa dijual gitu. Selayaknya biasa mama-mama atau ibu-ibu
bisa dapat passive income gitu ya selain dari suami. Saya juga waktu itu menghabiskan waktu saya bukan hanya untuk bersama keluarga, tapi saya juga ada mengajar piano. Pokoknya apa aja yang saya bisa lakukan pada saat itu. Sampai akhirnya suatu hari saya sebenarnya masuk itu sebenarnya tanpa kesengajaan. Jadi saya punya masalah, Ajeng, yaitu saya sulit mendapatkan produk-produk yang sekiranya cocok dengan kondisi kulit atau skin concern saya dan anak saya gitu. Saya sensitif kulitnya, anak saya itu lebih sensitif daripada saya. Jadi karena ini genetik sehingga memang kami tuh sulit. Saya juga sensitif itu dari kecil, tapi bertambahnya umur, triggernya tuh semakin menurun. Sampai akhirnya saya sulit mendapatkan, ini long story short-nya adalah saya mendapatkan produk-produk yang cocok untuk kulit saya. Kalau cocok, itu biasanya produk luar negeri. Kalau produk dalam negeri, itu biasanya tidak cocok dengan kulit saya. Nah, sulitnya pada saat mungkin tidak ada bisnis just tipper sebesar tren saat ini. Sehingga kalau misalnya saya mau dapatkan produk tersebut, itu sangat sulit gitu. Dan harganya jadi lebih mahal. Nah, karena kita punya concern itu, akhirnya kita buat sendiri. Nah, waktu buat sendiri, kok ternyata cocok. Nah, saat adik saya ingin tidak melanjutkan bisnis yang dia geluti pada saat itu, bertemulah dengan saya gitu. Ya udah, kalau gitu kita bisnis sama-sama. Karena menurut saya bisnis kesehatan, bisnis kebersihan itu adalah future buat Indonesia. Waktu itu saya memang saya nggak bisa meramalkan apa yang terjadi di 2 tahun terakhir ini, tapi saya yakin Dr. Soap hadir pada waktu itu adalah awal mula hygienist di Indonesia mulai meningkat. Karena saya yakin apa yang jadi di luar negeri itu terjadi juga di Indonesia, Ajeng. Yeah. Jadi kalau misalnya Ajeng sama teman-teman ke luar negeri lihat, bersih ya, rapi ya, produk-produknya bagus sekali, dan home care-nya. Dan saya yakin dan percaya waktu itu bahwa Indonesia itu akan ada di stage itu someday, ya, dan saya mengambil bagian dalam awareness ini, dan kami mendirikan Dr. Soap supaya Indonesia ke arah itu. I see, interesting banget ya. Ini speaking of, emang luar negeri kita pasti melihat lebih bagus, lebih bersih kan gitu. Kita selalu punya persepsi itu gitu kan. Menurut saya ya, saya sebagai customer Dr. Soap nih, itu pertama kali aku ngeliat packagingnya, itu udah kayak, ini pasti bukan lokal. That's my first perception gitu. Pada saat itu aku tahu, ini ternyata local brand gitu. I was like, wow. Oh, it's very interesting gitu. So I actually wanna know, like, how did you come up with the brand, like the logo, and also like the naming gitu, sampai bahkan banyak orang mengira ini bukan local brand gitu. Iya, it's such a compliment buat kita, tapi memang kita sengaja melakukan itu, sengaja quote unquote ya, karena memang saya itu sama adik saya, Jocelyn itu suka traveling. Jadi kita suka bukan hanya keliling di luar Indonesia, tapi termasuk juga dalam Indonesia. Nah, kan ada banyak sekali tuh produk-produk impor yang sudah masuk di Indonesia. Dan karena kecintaan kita terhadap traveling dan kita rada OCD, to be honest. Jadi mungkin hal itu men-trigger kita untuk membuat sebuah packaging yang kayak looks neat, looks clean gitu ya. Dan kenapa kita kasih nama Dr. Soap? Bukan kita nggak mau kasih nama in bahasa, tapi memang supaya produk itu suatu hari bisa go global. Amin. Jadi kita punya visi dengan namanya bukan bahasa, namanya bahasa Inggris, dan namanya juga cukup mudah untuk diingat, Dr. Soap. Dr. Soap itu means kayak soap expert gitu ya. Kalau kita bilang Dr. Bla gitu, itu kayak orang expert bidang itu. Jadi kita kenapa kasih nama Dr. Soap? Karena memang kita itu ingin menghadirkan produk yang sangat bagus sesuai dengan sudah teruji bagus juga, sudah misalnya kalau sekolah itu sudah terakreditasi gitu ya. Jadi kita juga kepingin menghadirkan pembersih atau sabun-sabun yang sudah teruji secara klinis gitu. Dengan that's why semua produk Dr. Soap itu banyak banget, mulai dari dermatologically tested, banyak banget gitu. No apa. Jadi memang kalau dari brandingnya sendiri, background sekolah Jocelyn itu memang graphic design and packaging designer. So kalau semua
tentang branding botol, packaging, stiker ataupun apa aja itu memang untuk dia, karena dia memang yang membuat brand ini itu supaya bisa diterima oleh banyak orang. Saat kita ingin menghadirkan produk Indonesia yang belum seperti saat ini awareness-nya, maksudnya dulu itu kayaknya lokal brand belum dielu-elukan seperti itu deh gitu kan, seperti hari ini. Jadi gimana caranya supaya kita bisa masuk ke orang-orang tuh supaya mau beli dulu dengan cara packaging yang kita looks like international brand, tapi harganya itu affordable sesuai kantong Indonesia. Menurut aku itu adalah titik masuk yang jitu, yang istilahnya kalau tembakan itu tepat sasarannya gitu, dengan kualitas yang apple to apple sama international brand. Ya, aku setuju banget sih itu. Nah, ini kalau boleh tahu dulu the first product apa dari Dr. Stoop? First produknya kita tuh sebenarnya bukan, nggak ada yang first, karena kita pertama launching itu aja, kita langsung 5. Oke. Kita R&D 1 tahun, lucurnya 5 produk. 5 produk itu ada hand antiseptic gel, kemudian ada hand wash, sabun cuci tangan, terus ada fabric care wash, itu kayak liquid laundry wash, kemudian ada gadget sanitizer, kemudian yang terakhir toilet sanitizer. Jadi kita langsung keluarkan 5 produk, sehingga range-nya itu kayak banyak. Kenapa kok kita nggak keluarin 1 atau 2? Karena itu tadi, kita kalau misalnya 1, 2 tuh kayak dianggapnya, ini masih brand coba-coba. Jadi kalau misalnya pas kita langsung keluarin 5, dan waktu itu juga macam-macam sudahan, itu kayak looks like more serius gitu ya, dan ini udah banyak produk range-nya, kemudian scent-nya itu juga luxurious gitu dibandingkan produk-produk serupa, dan packaging-nya bagus, sehingga kita punya kalau itu sebuah hamper atau parcel itu nilainya 100 gitu. Oke, nah ini berarti dari awal mula di tahun 2014, kemudian langsung launching di 2015 ya? Iya, Mei 2015. Nah, itu pertama kali tahu, this is like the right time to launch the product, dari mulai, dari awal ide sampai launching itu, how did you know that it's the right time? Yang pertama R&D. Jadi waktu kita pede, confident dengan ingredients yang kita bawa, active ingredients apa yang kita suguhkan untuk konsumen kita, itu sebagai indikator pertama kita tahu di bulan itu kita mau launching sebuah brand namanya Dr. Soap. Karena mau sebagaimanapun cantiknya sebuah produk, semurah apapun produk itu, tapi kalau balik lagi pemakainya tidak cocok, ingredients-nya ternyata bukannya malah membuat baik, malah membuat jadi redness dan lain sebagainya, konsumen nggak akan repeat order. Jadi kita pede kalau misalnya ada teman-teman di sini yang mau membuat sebuah brand khususnya di bidang hygiene and beauty, itu kalian mesti pede dulu dengan ingredients yang kalian punya. Kalian mungkin bikin punya manajer sendiri, atau misalnya mau OEM di pabrik lain pun, kalian harus yakin sama ingredients-nya. Saat kalian yakin, nah, kemudian sudah tahu kan biasanya ingredients-nya ini, key features-nya ini. Nah, baru kita akan balut itu dalam sebuah teknik ya, cara menceritakan produk ini untuk ke konsumen waktu kita launching gitu. Oke, so jadi dalam waktu hanya 1 tahun aja, langsung kemudian udah pede nih bisa mau meluncing produk ya. That's very interesting. Nah, ini pengen tahu juga nih, like kalau dari sekarang 2015 ya ke 2022 berarti sudah 7 tahun nih. So how did you manage the fast growth of the business? Manage fast grow of the business. Sebenarnya grow-nya kita sebenarnya Dr. Soap itu nggak terlalu fast ya. Kalau dilihat sekarang banyak sekali produk-produk yang baru lahir saat pandemik, let's say tahun 2020 gitu ya. Bukan di industri kita nih, semua industri rata-rata itu lebih fast growth dibandingkan sebelum pandemik ya. Karena memang yang pertama, keterbukaan informasi pada tahun 2015 tidak seperti sekarang ini. Jadi sebenarnya nggak terlalu fast growth banget. Tapi aku percaya, kalau aku sama Jocelyn itu percaya lebih ke sustainable growth.
dibandingkan fast growth. Karena kalau fast growth itu means ya hanya seasonal atau itu produk yang diluncurkan untuk memenuhi demand atau tren. Karena banyak sebenarnya aja pada tahun 2020 saat pandemik itu hadir, itu banyak sekali produk-produk serupa seperti Dr. Soap gitu ya, entah dengan packaging balutan yang sama ataukah metode marketing yang berbeda gitu. Tapi memang saya lihat tahun belakangan ini mereka brand itu sudah tidak ada lagi karena mereka memanfaatkan momentum dan memanfaatkan kesempatan. Nah, jadi aku revisi sedikit. Jadi kalau kita lebih sustainable ya. Kalau growth itu harus sustainable. Nah, kalau pertanyaannya jadi gimana cara manage-nya, itu memang bukan perkara yang mudah untuk membuat manage semua mulai dari. Jadi gini, karena di Dr. Soap itu saya dan adik saya itu benar-benar urusin sendiri dari hulu ke hilir. Bukan kita to micro, tapi maksudnya karena ini kayak anak kecil. Brand itu kan rata-rata owner bilang ini kayak anaknya sendiri gitu ya. Cuman memang lainnya itu beda-beda gitu. Jadi karena tahu brand ini masih usianya masih muda, masih di bawah 10 tahun, it means itu belum dewasa. Jadi kita harus justru manage itu dari hulu ke hilir supaya saat kesempatan yang lebih besar datang, dia bisa mandiri sendiri gitu. Nah, cara manage-nya dari hulu ke hilir itu apa yang kita manage itu mulai dari R&D, mulai dari pemilihan packaging. Biasa urutannya itu kan R&D dulu, mau bikin produk apa ya gitu kan. Kita riset dulu biasanya gitu. Kita riset dulu. Kita banyak dengerin konsumen minta Dr. Soap itu bikin produk apa. Jadi kalau misalnya produknya Dr. Soap itu, Dr. Soap itu kok bagus-bagus banget ya gitu. Kalau keluarin produk itu sebenarnya permintaan dari konsumen kita. Justru kita ya thank you gitu karena konsumen ternyata memberikan masukan-masukan yang sangat tepat sehingga waktu itu dijual di supermarket, dijual di toko itu tepat sasaran karena memang itulah yang konsumen inginkan gitu. Jadi mulai dari riset, kemudian kita riset target market pasar, kita R&D, kita packaging, kita pilih sendiri, bottle, stiker, desain, sampai semua klaim yang kita mau. Pendaftaran harus pendaftaran ya kayak Menkes atau BPOM sampai ke digital marketingnya, gimana di sosial medianya, bagaimana cara pendistribusiannya, karena yang penting kan supply chain ya. Kalau misalnya produknya bagus tapi pipanya buntu gitu, betul. percuma banget gitu kan. Nah, karena ini baby istilahnya masih di bawah 10 tahun belum dewasa. Kita harus urusin tuh pipanya ada yang bocor nggak, pipanya ada yang tersumbat nggak, pipanya lancar nggak gitu, sampai akhirnya itu bisa sampai di tangan konsumen. Jadi memang manage-nya sulit, tapi saya yakin semua brand baru, startup bisnis akan mengalami fase ini. Tinggal tergantung beda industrinya apa. Kalau fintech mungkin lain ya karena digital boom. Tapi kalau misalnya industri retail, FMCG seperti ini itu pasti penanganannya, treatmentnya berbeda banget sama industri lain. Iya, benar banget sih. So, jadi memang tadi yang dibilang dari hulu ke hilir, so you guys handle mostly everything gitu kan? Benar-benar dari nol banget ya. So, there must be some challenges dong. The early stage challenges kira-kira apa aja? Yang paling challenge ya? Iya, yang kalau boleh share ya apa yang paling challenge yang benar-benar pada saat mulai ya awal-awal. Oh, pada saat mulai ya? Oke. Karena season sekarang beda nih challenge-nya. Pasti yang paling sulit tuh waktu kita menawarkan produk. Jadi rata-rata orang waktu kita tahu kan gini, itu yang lebih di bagian operational, sales, business development itu punya aku gitu. Maksudnya itu ranahnya aku. Karena kita bagi tugas kan. Kalau Jocelyn di bagian marketing, branding, and creative things gitu, itu bagian dia. Jadi saya yang cari uangnya, dia yang buang uangnya untuk marketing. Gitu kan, iya. Jadi cari uangnya tentu challenging gitu. Nanti kalau dengar ceritanya Jocelyn pasti beda lagi apa. Nah kalau buat aku memasarkan produk itu, karena pada waktu itu semua orang bertanya, what is this gitu. Ngapain lu jualan hand sanitizer?
kita aja kalau makan, misalnya contoh nih di kantor ya, atau di mana aja lah di sekolah, kita mau camil aja snack, kita nggak cuci tangan even. Dan punya kamu ya, that's good, cool gitu ya. Tapi the point aku beli itu apa gitu fungsinya. Jadi sebenarnya kita mengedukasi itu yang paling sulit. Itu benar-benar rasanya kalau mau istilahnya kalau zaman sekarang bilangnya tuh kamu mau endorse KOL berapapun itu nggak akan bisa nyampe karena hygiene awareness Indonesia kan emang kurang ya pada waktu itu gitu sampai akhirnya corona datang gitu. Jadi gitu. pada waktu itu emang sulit sekali. Even buat saya ingat waktu saya jajakan gitu ya, saya tanyakan kerabat saya yang seorang ibu gitu kan, ini buat jaga kesehatan anak kamu gadget ini disemprot, dispray, disanitize karena sebenarnya gadget itu 18 kali lebih kotor daripada public toilet seat. Oh really? Ya gitu kan. Terus tapi beli nggak? Enggak. Jadi kayak oh really gitu aja, titik selesai. Jadi waktu itu kayak waktu kita kan pada zaman itu kan ada musim basar banyak banget kan. Jadi kita pun mau ikut basar itu kayak di reject gitu. Karena karena pada waktu itu tuh musimnya banget itu fashion. Jadi kayak fashion kalau kamu ke market gitu kan itu kan musimnya waktu itu kan baju gitu kan sepatu atau ya fashion lah gitu fast fashion. Jadi kita tuh datang itu bener-bener kayak ini barang apa ya gitu. Dan itu sulit banget. Jadi kalau misalnya sekarang saya lagi ngalamin challenge dalam bisnis itu saya suka inget cerita ini sebenarnya. Dulu tuh sulit banget loh. Jadi challenge yang berikutnya pasti bisa lah karena itu challenge terberat gitu. Bener sih. So jadi actually tapi bener ya, emang before pandemic, before COVID tuh kita semua actually doesn't really care about like dirt atau apapun agak kotor ya kurang lebih lah gitu ya until pandemic hits gitu. Nah berarti nih aku pengen tahu nih ya, jadi Dr. Soap ini bisa dibilang the business actually growing very well during pandemic. Oh iya, kalau secara pandemik langsung kayaknya waktu itu karena kita sudah istilahnya budget marketing kita itu didatangkan langsung gitu kan oleh pemerintah dan seluruh kamu harus jaga kebersihan. Karena kalau kamu tidak jaga kebersihan akan terjadi ABCD gitu. Sehingga campaign marketing itu membantu sebenarnya bukan ke Dr. Soap bisnis kebersihan aja tapi ke bisnis kesehatan juga. Jadi semua gitu kan kayak vitamin apa kan semua jadi bagus karena itu adalah bisnis pencegahan supaya kita nggak terjadi sesuatu gitu di kita. Dan kalau dibilang itu hit banget pada waktu pandemik, iya itu bagus banget waktu pandemik aja. Ya, oke. That's very interesting. Tapi ya memang harus kita kita harus lebih sadar dan aware masalah hygiene gitu. Dan pastinya akan kedepannya pasti akan jauh lebih sadar akan kesehatan dan hygiene juga sih. So I really hope ini nggak cuma di Indonesia aja, tapi seluruh dunia gitu sih. So talking about business ini, so actually did you ever think that you would start a business growing up, Yunika? Mungkin lebih detailnya apa ini? Lebih detailnya pertanyaannya gimana? Pernah emang dari kecil apakah aku kalau udah besar aku pengen jadi entrepreneur sih? Atau mungkin apa dulu mimpi-mimpinya? Oke, ini aku tanya supaya nggak salah mengerti. Nggak apa-apa, ya. Kalau pertanyaannya itu sebenarnya jawabannya jujur enggak. Karena kalau ini berarti ini jawabnya personal ya, personal. Yes. Kalau ditanyain sebenarnya enggak, karena gini, aku tuh punya cita-cita tuh lucu bener Ajeng. Aku punya cita-cita itu adalah aku kepingin menikah muda dan aku ingin mendedikasikan diri aku buat keluarga aku. Itu passion aku. Kalau ditanya kok bisa ya, buktinya ada gitu. Aku bahkan sejak SMA, aku tuh membayangkan, aku nanti bakal punya anak berapa gitu. Ntar yang kalau cowok namanya siapa, kalau cewek segitunya saya itu sebenarnya passionnya itu sebagai
ibu aja gitu, sebagai ibu Oke. rumah tangga aja. Jadi kalau ditanya nggak sama sekali. Dr. Shop itu sebenarnya awalnya tuh bisnis ketidaksengajaan karena ada problem. Tapi saya melihat problem ini bisa jadi berkat nih buat banyak orang gitu, bisa bantu orang segitu banyak dan membantu anak-anak lain gitu. Karena memang di Indonesia peningkatan anak kulitnya sensitif itu meningkat, dan untuk orang dewasa after pandemic itu juga meningkat. Jadi kalau misalnya saat ini tuh sepertinya ada kesempatan di depan mata yang dalam bisnis ini bukan hanya dilihat dari growth atau valuation, tapi kita lihat itu dari segi yang lain, ya itu kan panggilan ya harus kita lakukan, dan malah kita harus jadi membuat bisnis ini jadi lebih bagus gitu dibandingkan apalagi brand Indonesia kan lokal gitu. Tapi pada waktu sebelumnya sebenarnya aku nggak ada pikiran untuk jadi entrepreneur. Aku hanya kepikiran untuk ya udah nanti kalau saya kepingin menikah muda dan saya mendedikasikan diri saya buat keluarga saya, kalau misalnya ada pekerjaan apa ya saya jalanin gitu sebisanya saya. Kalau dari family background emang ada background entrepreneurship juga nggak? Nah, karena itu, karena aku nggak punya background entrepreneur, jadi namanya keluarga aku nggak ada yang jadi entrepreneur, termasuk keluarga yang sekarang jadi my husband itu dia juga nggak punya background entrepreneur sama sekali. Jadi sebenarnya bayangan jadi entrepreneur itu jauh banget di kepala aku gitu. Jadi sekarang mungkin habis dari cerita ini Ajeng pasti tahu, wih struggle-nya banyak banget nih gitu pastinya, karena udah nggak punya background, aslinya cuma mau jadi ya udah jadi ibu rumah tangga aja, bukan aja ya ibu rumah tangga tuh luar biasa sulit banget, karena saya ngalamin itu sekitar 5-6 tahun pertama itu saya benar-benar full concern, dan itu lebih challenging dibanding saya build perusahaan-perusahaan gitu. Nggak ada background sama sekali, itu membuat saya harus lari lebih kencang, saya harus belajar lebih banyak, saya harus membaca lebih dari segala aspek, saya harus berkenalan dengan lebih banyak orang, saya harus mengerti double portion dibandingkan orang, karena saya benar-benar nggak punya background dari keluarga saya entrepreneur, plus saya sebenarnya nggak ada kepikiran untuk menjalankan hari ini, plus saya dulu kuliahnya bukan bisnis, saya kuliahnya juga bukan marketing, saya kuliahnya juga bukan soal persabunan, saya juga bukan kuliah di bidang apa yang kesehatan yang cocok sama apa yang saya kerjakan hari ini. Saya dulu kuliahnya itu ambil jurusan broadcasting TV. Jadi saya belajar jadi presenter, jadi penyiar radio, jadi filmmaker, itu benar-benar 180 derajat dengan apa yang saya jalani sekarang. Jadi makanya saya bilang, saya kalau belajar sesuatu saya itu harus ekstra mal dibandingkan orang, karena ini bukan dunia saya literally, dan kalau saya mau compete sama orang lain atau komen diri saya sendiri, ya saya harus push harder gitu. Ya, oh wow, that's interesting, awesome. So jadi emang it's very good ya buat para perempuan di luar sana. Jadi memang tidak harus gitu ya, maksudnya tidak harus misalnya sekolah harus bisnis atau cuman punya mimpi jadi ibu, tapi ternyata bisa jadi entrepreneur juga gitu. So who knows, the future will lead you. So right. So Yunika, you mentioned once to me about women must dream big gitu ya. So what is your dream, and do you think that you've reached your ultimate goal? Sebenarnya gini, saya itu tipe orang yang, saya pernah lempar ini ke beberapa teman wanita saya tanya, menurut kalian ambisi sama passion itu sama atau beda gitu, dan gimana kalian menyikapi apabila seorang perempuan itu memiliki ambisi atau memiliki passion. Nah, dan beberapa teman saya itu bilang kalau misalnya sebenarnya ambisi itu sangat bagus. Kalau passion tidak ada ambisi, ini ambisi in way ya, bukan ambisi yang jelek ya, bukan ya. Jadi ini
konotasinya ke ambisi yang baik gitu. Kalau misalnya kita hanya punya passion tapi nggak punya ambisi, ya kita nggak akan bisa accomplish. Nah, setelah pembahasan itu, saya tuh suka lempar beberapa pertanyaan yang ada hubungannya sama dream, karena saya suka sekali bermimpi memang. Kalau misalnya saya ditanya, sebutkan 3 hal yang mencerminkan tentang dirimu sendiri gitu ya. Itu saya pasti jawab salah satunya dreamer. Karena menurut saya hidup itu harus jadi pemimpi. Kalau misalnya kamu hanya, memang benar ada pepatah ngomong gini, hidup itu dijalani aja, apa yang terjadi di kita itu sudah seizinnya Tuhan. Dan kalau misalnya kamu dapatnya ini ya sudah gitu, diterima saja. Mungkin kalau konotasi itu kita telan mentah-mentah, ya kita akan jadi ya begitu-begitu saja. Jadi nggak heran kalau misalnya ada orang yang hidupnya begitu-begitu saja karena dia telan mentah-mentah apa yang petuah itu katakan gitu. Tapi kalau kita nggak telan mentah-mentah, kita modifikasi atau kita lihat dari sudut pandang paradigma kita yang berbeda, tentu omongan itu akan jadi beda sekali dan saya ngalamin sendiri. Jadi saya percaya sebuah keberhasilan atau sebuah keberuntungan itu Ajeng, itu bukan datang dari tiba-tiba aja gitu. Atau contoh ya ilustrasi seperti demik di Dr. Shop ini. Kita semua di sini yakin nggak ada satupun kita yang bersyukur ada corona. Entah itu kalian bisnisnya kesehatan pun, saya nggak pernah mau ada pandemik seperti ini gitu. Dan kita semua berharap pandemik ini cepat berakhir. Tapi untuk Dr. Shop saat itu kan seperti blessing in disguise ya. Kayak, oh tiba-tiba ada benar-benar sebuah keberuntungan yang tiba-tiba datang. Keberuntungan quote unquote. Cuman saya yakin juga, kalau tim dari Dr. Shop ini tidak punya persiapan saat kesempatan itu datang, we are nothing. Menurut saya pentingnya kita jadi dreamer itu kenapa? Supaya kita bisa banyak sekali mempersiapkan segala hal sama semua yang kita lakukan. Contohnya juga misalnya gini ya, kita menginginkan sesuatu yang lebih besar yang kita punya saat ini, itu kan harus kita jadi pemimpi dulu kan. Kalau kita nggak ada tujuan, misalnya kita as a mom pun, kita kepingin anak kita seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya tujuan itu kan, ya jadi petuah itu salah, berarti ya udah kita telan aja mentah-mentah. Anak ini emang mungkin anaknya misalnya contoh tidak suka belajar gitu, kemudian ya udah memang sifatnya anaknya tidak suka belajar, kan nggak bisa kayak gitu. Kita sebagai orang tua kita pasti punya mimpi, oh anak ini someday jadi ini, jadi itu yang kita usahakan. Bagaimana kita dekati, kita kasih approach ABCD untuk kita bisa menangkan hatinya supaya kita bisa anak ini jadi lebih giat belajar dan lain sebagainya. Jadi menurut saya jadi pemimpi itu satu modal utama yang harus kita punya, sehingga kita punya persiapan, banyak persiapan yang kita bisa lakukan, dan saat kesempatan itu datang, si pemimpi ini jadi beruntung. Ya, oke. Speaking of dreams and achievement ya, Yunika ini barusan terpilih menjadi Prestige 40 Under 40. Congratulations. Thank you. Ya, congratulations. Nih kita pengen banget nih boleh nggak diceritain awal mula sampai pada akhirnya terpilih menjadi Prestige 40 Under 40. Ini pastinya is it one of your dreams? Jadi gini, aku mungkin sambungin cerita aku yang tadi. Ini gini, kalau semua wanita di sini, menurut aku mimpi itu mimpi aja, nggak perlu takut mimpi, teman-teman. Jadi aku pernah mimpi aku menikah muda, itu terjadi gitu. Terus saya mimpi punya anak banyak, saya juga itu terjadi. Jadi kayak kita mimpi, saya kepingin suatu hari saya bisa berbisnis dengan adik saya, itu juga terjadi. Kemudian saya kepingin punya ini, kepingin punya experience ini, dan itu semua terjadi. Nah, salah satu mimpi saya itu adalah saya itu bisa jadi orang yang bisa menceritakan gitu ya, bisa menceritakan pengalaman-pengalaman hidup saya. Sehingga saya pada waktu memang pandemi kemarin atau sebelum pandemi itu memang saya terbiasa untuk misalnya kayak dipanggil interview atau share apa yang ada di experience saya. Nah, itu juga terjadi. Saya bercanda sih awalnya. Saya ini kan usianya udah nggak muda ya.
sebenarnya masih muda sih, masih 35 tahun. Tapi cuman kan apa namanya, saya nggak bisa masuk Forbes nih gitu, karena Forbes itu 30 under 30 gitu kan. Nah terus kemudian saya bercanda sama teman saya, oh I think kalau misalnya saya nggak bisa masuk Forbes kan, usia 22 tahun, saya menikah usia 22 tahun, Ajeng, hampir 30, itu saya benar-benar mendedikasikan hidupnya buat keluarga. Jadi memang, oh ini ya emang nggak bisa, itu emang Forbes lewat gitu. Terus kemudian saya bercanda aja gitu sama teman saya. Nah, saya masih simpen chatnya. Jadi orang pertama yang saya kasih tahu waktu saya masuk persis itu teman saya ini yang saya ajak bercanda. Saya bilang waktu itu di bulan Oktober gitu, Oktober tahun lalu, saya bilang, oh ya udah kalau gue nggak bisa masuk Forbes, masih ada Prestige for the under 40 gitu. Hopefully, jadi waktu itu usia saya 34 tahun, ya hopefully someday aku bisa masuk ke sana gitu. Itu bukan untuk sebuah kredibelan seorang nama gitu ya, atau apa gitu, bukan. Itu ya orang bermimpi gitu. Itu mimpi saya aja gitu. Saya kepingin bisa ada itu gitu. Saya pernah mengalami fase itu. Jadi kayak beberapa kali saya masuk majalah pun, itu sebenarnya itu mimpi saya. Saya tuh kepingin suatu hari saya bisa masuk majalah, saya bisa ini, karena saya tahu waktu di majalah saya bisa share apa yang ada di pikiran saya gitu. Nah terus kan dibawa-bawa gitu, salah satunya ya yang kemarin itu Prestige. Jadi tiba-tiba pas banget pas Oktober itu bercandaan, di bulan September lalu saya get email, terus kemudian saya sebenarnya nggak tahu kalau misalnya itu masuk ke list gitu. Ini sebenarnya pertama kali saya cerita yang saya nggak pernah cerita ke orang, tapi saya yakin cerita ini tuh sebenarnya pasti membuat kalian semua tuh yang inspirasi bahwa segala hal itu mungkin kalau misalnya kita selalu mendoakan itu, selalu punya mimpi gitu kan, dan kejar gitu, jangan cuma mimpi doang terus nggak kejar ya, harus ada prestasinya kan gitu, harus diusahakan lah gitu. Terus kemudian get email, saya tuh nggak sadar kalau misalnya saya masuk list, saya pikir ya saya cuma diwawancarai seperti biasa gitu, diwawancarai sebuah majalah gitu, itu aja udah seneng banget, ih majalah Prestige gitu kan, wah ini udah makin deket nih gitu, siapa tahu gitu kan. Ya namanya orang ya kan pasti punya keinginan gitu. Mungkin kadang bagi sebagian orang itu keinginan yang simpel, tapi bagi orang lain itu satu keinginan besar gitu dalam hidupnya. Apalagi kita dari orang Surabaya kan, bukan Jakarta lah intinya gitu. Gitu, long story short, kemudian saya diwawancarain, sampai selesai wawancara, itu sebenarnya saya itu nggak sadar kalau itu wawancara karena masuk ke list 40. Saya pikir itu bener-bener literally itu wawancara majalah biasa. Dan pada saat itu ada tim saya yang ikut, itu kita ya melongo gitu kayak, loh ini gimana? Jadi maksudnya masuk ke list ini? Oh ini bukan wawancara majalah gitu. Jadi sebenarnya saya nggak tahu kalau saya itu sedang diwawancarai untuk dijadiin profil gitu, semua jawaban aku tuh dijadiin profil di majalah itu. Jadi itu satu apa ya, maksudnya itu apa namanya, pengalaman yang lucu gitu, yang aneh tapi kok nyata gitu ya, kayak soalnya aku ingin tapi aku nggak sadar kalau itu ternyata untuk list gitu kan, jadi kan lucu banget kan. Ya itu sampai akhirnya ya udah, akhirnya orang yang wawancara itu meyakinkan sampai saya tanya 3 kali, ini beneran? Karena saya nggak nyangka gitu, karena saya tahu banget lah listnya itu biasa orang-orang yang luar biasa, dan ya itu akhirnya bisa masuk ke Prestige, dan itu salah satu mimpi yang dijawab oleh Tuhan pas 1 tahun, dan itu ada di edisi Oktober. Jadi saya bercandaan di WhatsApp itu di Oktober, dan itu munculnya Oktober 2022, 1 tahun setelah bercandaan itu. Wow, congrats banget. Aduh, super inspiring beneran deh. Mungkin suatu saat aku pengen juga nih. Oke, next question sih. Ini pertanyaannya back to the Dr. Soap business ya. Oke. Nah, ini aku juga sempat kemarin lihat bahwa Dr. Soap ini actually udah punya offline store. Ya. Nah, yang pertama which is di Senayan City. Ya. Ya. Nah, ini interesting banget sih menurut aku, karena kebanyakan memang offline store itu lebih ke fashion and F&B gitu ya. Nah, ini ada Dr. Soap tiba-tiba ada di mall di Senayan City gitu. Nah, pengen tahu nih, mengapa kok pada akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah offline store? Oke.
Boleh aku jawab satu jawaban yang mungkin buat kamu klise, tapi ini memang jawabannya. Gak apa-apa. Kenapa kok bikin flagship store? Mhm. That's our dream. Oh wow, okay. That's one of your dream. Ini juga punya cerita menarik nih. Tahun Mhm. 2019 sebelum pandemik itu kita kepengen punya flagship store tahun 2020. Nggak tahu kenapa. Itu sebelum pandemik ya. Okay. Kita harus, jadi saya juga masih simpen WhatsApp saya sama adik saya. Jadi waktu saya reveal Dr. Sup punya flagship store, WhatsApp chat, history chatnya saya sama adik saya gimana kita memimpikan sebuah flagship store dalam sebuah conversation in WhatsApp. Karena saya tinggal di Surabaya, adik saya tinggal di Bali, dan kita tuh jarang banget gitu untuk komunikasi. Pada waktu itu memang adik saya belum tinggal di Bali, tapi dia suka travel gitu. Jadi kita jarang ketemu memang. Nah, kemudian yaitu, nah ternyata Corona datang, sehingga tahun 2020 itu kita nggak bisa punya flagship store. Dan kurang bijak kalau kita membuat flagship store di tengah orang tidak berani keluar-keluar gitu kan. Terus kemudian kita mikir nih, apa tahun 2021 ya? Enggak deh, jangan dulu. Karena pandemiknya waktu itu kita baru bisa vaksin itu di Maret 2021. Jadi kayaknya belum dulu, kalau vaksinnya itu belum sampai banyak dan nggak semua orang bisa vaksin waktu itu, kayaknya masih sulit orang keluar. Jadi ini belum bijak nih. Oke, jadi terundur lagi 2021. Long story short, 2021 di kuartal 3 kita bahas, kita angkat chat ini lagi. Ini Dr. Sop kepengin 2020 tuh bikin flagship store. Kita udah mundur nih 2 tahun. Possible nggak kita bikin di tahun 2022? Kapan buatnya? Kapan itu rilis gitu? Kapan itu grand opening gitu? Grand openingnya adalah pada waktu Dr. Sop ulang tahun ke-7 waktu itu. Kita kepengennya gitu. Nah, ulang tahun ke-7 itu Ajeng, itu waktu itu bulan Juni. Nah, terus habis gitu akhirnya ya udah, akhirnya ini jadi nanti panjang ceritanya. Pokoknya intinya kita akhirnya bisa dapat sebuah nama mall yang istilahnya apa namanya bekerja sama dengan kita. Pertama kali Dr. Sup buka flagship store itu di mallnya dia. Nah, kalau kok menarik ya, biasanya fashion, biasanya apa gitu kan, F&B gitu. Di mall ini kenapa industri personal care and home care bisa buka di mall? Nah, kalau Ajeng bingung, sebenarnya gini, justru itu daya jual saya ke mall. Saya bilang, nggak ada local brand yang di industri seperti saya buka flagship store. Biasanya mereka hanya ada di supermarket atau pharmacy atau apa begitu ya, toko-toko. Tapi nggak ada yang punya their own flagship store. Kalau misalnya brand saya ini buka di mall Anda gitu kan, itu akan menjadi the first flagship store in hygiene industry, personal care and home care industry pertama gitu yang bisa buka di dalam mall. Itu berarti di mall kamu gitu. Selama ini masih belum ada. Dan akhirnya mall itu menyambut gebrakan ini, dan voila gitu, kita ada di Senayan City. Oh wow, oke. Jadi baru beberapa bulan terakhir ini ya, baru buka. Baru banget buka. Dan kita benar-benar pas banget waktu itu ditanya kapan bukanya, waktu anniversary kan. Dan memang terjadi sesuai kenyataan, kita Juni 2022 kita open. Oh wow, congrats. So, knowing what you know now, yeah, Unica, is there anything you would have done differently in your business gitu? Ada nggak apa yang mau, kira-kira apa yang pengen diubah, atau mungkin ada suatu hal yang if I can go back, I would have done something differently. Ada nggak kira-kira? Kalau boleh diputar balik nih, gue mau, apa? Kalau mau diputar balik, apa yang mau aku rubah dari apa yang aku lakukan sekarang, sebenarnya nggak ada sih. Menurut aku gini, beban tanggung jawab atau porsi kesulitan, challenge yang aku hadapi saat ini
ataupun quantity-nya atau quality-nya yang sekarang aku secara personally hadapi itu sama Tuhan dibuat pas banget sesuai sama seasonnya aku sekarang. Kalau seandainya aku buat Dr. Shop itu let's say 10 tahun yang lalu pun tuh aku rasa seasonnya ya seperti ini gitu. Maksudnya nggak ada yang aku bayangin saya kalau misalnya aku kayak gini bisa nggak ya atau apa. Enggak sih, karena menurut aku ini sesuai dengan porsinya. Dan aku inget banget waktu pandemi kemarin itu bener-bener itu justru saat-saat sulit buat diriku sih sebenarnya Ajeng. Kalau misalnya orang bilang, wah ini bisnis hygiene luar biasa ya, gini-gini, wah enak kamu Unique atau apa gitu. Aku selalu kasih feedback ke mereka bahwa enggak mudah loh. Enggak mudah sama sekali. Bukan hal yang mengasihkan gitu atau hal yang gimana, itu malah itu saat-saat momen tersulit sih sebenarnya. Kalau ngomong dari bisnis ya itu saat-saat tersulit gimana caranya kita bisa supply and demand itu equal. Kemudian saya struggling banget waktu itu gini. Banyak orang menaikkan produk sanitizer pada waktu itu 3-5 kali lipat, mau brand dalam negeri ataupun brand luar negeri. Dan aku yang di sales ya, aku dan juga direstui oleh partner memutuskan untuk tidak menaikkan harga. Dikala semua orang menaikkan dan seharusnya itu masuk akal saya menaikkan karena harga bahan baku naiknya luar biasa. Tapi saya ambil keputusan untuk tidak naik supaya apa? Supaya banyak orang bisa dapat produk kita dengan harga yang wajar. Dan menurut saya mau diganti nggak keputusan saya itu? Enggak. Itu keputusan saya yang menurut saya sangat benar. Dan saya ingat waktu itu banyak orang thankful kasih DM ke kita, thank you Dr. Sup nggak menaikkan harga, even kamu nggak menurunkan kualitas sama sekali, even kamu nggak mengurangi supply yang bisa kamu supply. Karena sebenarnya kalau misalnya kita di dunia kesehatan, itu kita lagi di atas awan banget. Semua orang membutuhkan kita sebenarnya. Dan sebenarnya cara yang saya ambil itu cara yang melawan arus. Tapi saya bersyukur saya ambil cara melawan arus itu gitu. Jadi kalau misalnya Ajeng tanya ada yang mau dirubah enggak. Kalau case-nya itu enggak, case-nya yang lain juga enggak. I see. Okay. So, kedepannya what's the futures like for Dr. Sup? Apa nih harapan-harapannya di masa akan datang? Kalau Dr. Sup sebenarnya harapan saya itu sama adik saya banyak. Harapannya yang pasti kita pengen jadi the first prime hygiene product in Indonesia, especially for sensitive skin atau orang yang punya skin concern like eczema, psoriasis atau cancer survivor pun bisa pakai produk kita, orang autoimmune pun bisa pakai produk kita. Dan sampai saat ini kita banyak sekali menolong orang-orang yang seperti itu. Jadi beberapa teman saya yang autoimmune atau cancer survivor itu mereka hanya bisa pakai produk Dr. Soap. Dan aku grateful banget bisa menolong mereka. Dan kalau ditanya apa future-nya, kita kepengen memang bisnis kita ini sustainable. Dan semoga ya itu tadi, Dr. Soap akan selalu jadi pilihan pertama orang di bagian kesehatan, entah itu untuk kebersihan diri ataupun itu buat kebersihan rumah tangga mereka. Dan selain itu kita juga kepingin someday kita akan go global, kita bisa dijual di luar negeri dan kita bisa buka hub-hub ya atau Dr. Soap Hub gitu di beberapa negara supaya kita bisa mengenalkan hasil karya anak bangsa Indonesia itu luar biasa gitu dibandingkan dengan produk internasional itu nggak kalah dan bahkan lebih bagus. Itu yang impian kita. Hopefully ini akan jadi semakin mendunia sehingga ini jadi sebuah kebanggaan buat Indonesia. Yeah. Wow. Okay, last questions ya. Yeah. So, quick questions aja nih. 3 tips
untuk empowering other businesswomen out there? 3 tips apa dari Unique? 3 tips. Yang pertama, Ya. aku selalu kasih tahu, ini wanita ya. Aku selalu kasih tahu para wanita-wanita yang punya bisnis atau terpanggil untuk nggak hanya menjadi rumah tangga, tapi jadi mompreneur. Mungkin sekarang lagi happening kalimat mompreneur ya. Itu adalah yang pertama, tipsnya adalah jadikan hidupmu tuh balance. Itu mungkin tips yang pertama. Balance itu apa sih? Unique balance itu kamu menyukai apa yang kamu lakukan, kamu nggak ke-push. Ini kayaknya balik ke omongan aku yang pertama ya. Jadi kita melakukan sesuatu tuh nggak boleh ngerasa tertekan gitu. Kalau kita nggak tertekan, itu kita happy ngerjainnya. Dan kita jadi balance. Jadi kalau misalnya kita jadi mompreneur itu atau womenpreneur itu sulitnya kan time management. Nah, that's why tips yang pertama buat aku yang begitu penting yaitu buatlah hidup kalian itu balance. Balance misalnya kamu balance di pekerjaan, balance di as a mom, as a wife, jangan lupa sama suami gitu ya. Jangan ngurusin tagihan melulu tapi nggak ngurusin suaminya gitu. Dan balance sama mengurusin self love kita, mungkin ke diri sendiri. Itu harus balance karena saat kamu balance, hidupmu itu tertata dengan sangat baik, time managementmu itu baik, kamu kerjanya itu happy. Dan aku mempraktekkan itu dari pandemik, aku rubah mindset aku karena waktu pandemik itu kan kayaknya kita hustle banget gitu ya. Saya itu aku belajar untuk lebih calm down dan membuat semuanya balance gitu. Jadi tipsnya itu yang pertama. Yang kedua tipsnya itu stay humble, stay hungry. Apa itu stay humble, stay hungry? Perempuan itu kadang-kadang mostly. Ini bukan aku judge, tapi maksudnya mostly karena ini aku diri aku sendiri. Perempuan itu kadang-kadang itu suka menasehati, tapi nggak suka dinasehati. Jadi kalau kita nggak buka telinga kita lebar-lebar, itu kita nggak bisa tahu letak kekurangan kita. Jadi kalau misalnya stay humble itu artinya kita bisa mendengarkan semua masukan gitu. Entah itu mungkin dari partner kerja kita, atau mungkin dari bawahan kita, mungkin itu dari pasangan kita gitu. Oh ini begini. Kita harus stay humble, kita harus mendengarkan gitu. Harus belajar melihat sesuatu tuh bukan kita yang pintar sendiri gitu. Kalau stay hungry sama sih sebenarnya, itu kita banyak belajar, banyak knowledge. Karena aku yakin sekarang itu wanita itu juga berhak dapat edukasi yang sama kan, dan bisa sebenarnya. Jadi ya harus stay humble, stay hungry terhadap apa yang kita lakukan sekarang. Yang ketiga tipsnya sebenarnya aku belum punya sih ya, tapi sebenarnya belum punya karena menurut aku 2 hal itu tadi itu penting gitu. Daripada diada-adain kan nggak usah. It's fine. Dua aja gitu. Jadi menurut aku balance, stay humble and stay hungry. Oh, wow, oke. Tipsnya super. Ini banget sih, very inspiring, Unique. So I guess that's it from us. It was a really good interview, Unique. Thank you so much for being here ya. And thank you juga udah mau share waktunya and share all your experiences di sini. Semoga kedepannya Dr. Soap akan semakin sukses. Amin. Thank you. Terima kasih juga, Ajeng.